Ini kami punya dua dokumen ya Pak ya, pihak terkait ini. PT satu mana kuasa hukum satu lagi? Kalau saya dulu Pak, saya ini tamat SMA-nya tahun 88. Ya. Itu masih menggunakan surat tanda tamat belajar. Nah, STTB Pak. Nah, apa bedanya dengan ijazah itu Pak? Sama saja Pak. Sama ya? Mungkin dulu STTB, tapi dianalogikan sama dengan ijazah. Sekarang masih dipakai STTB atau ijazah Pak? Ijazah, biasanya ijazah. Nah, saya minta Bapak ke depan sekarang Pak. Ya. Kalau ada yang kuasa hukum mau ke depan, silahkan. Ini kami punya dua dokumen ya Pak ya, pihak terkait ini. PT satu mana kuasa hukum satu lagi? Ini pihak terkait menyerahkan ini. Ini dua-duanya sama-sama pakai label Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bapak lihat ya Pak ya, Pak Aryo. Apa memang begini, terlepas dari soal model apa ya, ini kan ada lagi soal lain ini, ininya tidak sesuai. Apakah memang begini cara model ijazahnya yang diterbitkan? Iya, biasanya ditulis tangan. Untuk tulis ijazah. tangan, oke. Saya masih tulis tangan juga dulu Pak. Iya, untuk saat ini masih. Ya. Begini ya, di belakangnya ada nilai seperti ini. Ya. Lalu yang ini apa gunanya Pak? Itu adalah SHUN sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti ujian nasional. Sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti ujian nasional. Ya, dan yang mencetak adalah Dinas Pendidikannya. Oke. Apa Bapak bisa mengenal nggak model ininya memang sama semua? Sepertinya sama Pak. Sepertinya sama. Ya, kalau kami mau mengecek kebenaran siapa yang bisa valid menyatakan sama atau tidaknya? Bisa Dinas Pendidikan bisa. Siapa Pak? Langsung Dinas Pendidikan aja? Ya, Dinas Pendidikan yang membidangi ini. Dinas Pendidikan provinsi? Provinsi ya? Oke. Terima kasih Pak, sementara itu dulu, silahkan kembali ke tempat. Ini kan masih di sekitar, mohon maaf, ijazahnya Pak Jokowi, ijazahnya Pak Wapres Gibran, dan lain sebagainya kayak. Kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal... Itu dianggap dibacakan Pak. Jadi kewenangan dianggap dibacakan, ini akan dinasihati karena sedikit sekali kewenangannya. Nah sekarang Bapak masuk ke legal standing. Kenapa Bapak merasa dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian ini? Silakan. Kedudukan pemohon, legal standing. Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan wira swasta yang memiliki hak konstitusional berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi segala... Nggak usah dibacakan Pak. Bapak jelaskan saja nih, kalau advokat nih harus jelas, yang kecil-kecil kayak begini nih lisan saja begitu Pak. Oh iya. Nah, coba Pak jelaskan ke kami mengapa Bapak memiliki legal standing. Apa yang dirugikan Bapak dengan norma ini? Bapak jelaskan saja. Berdasarkan pasal 17 huruf H angka 5 ya. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang berbunyi catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal. Pasal ini yang membuat gaduh rakyat Indonesia sekarang ini karena ada yang berpendapat bahwa ijazah seseorang... Bukan Pak, yang Bapak terangkan ke kami itu kenapa Bapak dirugikan. Urusan orang lain itu Bapak tidak bisa mewakilinya karena Bapak tidak menerima kuasa dari orang lain. Sekarang Bapak pemohon prinsipal, Bapak jelaskan mengapa Bapak dirugikan dalam norma ini. Nah, jangan ngambil orang lain Pak ya. Kerugian saya yang saya rasakan itu jelas. Apa itu kerugiannya? Adalah ini terjadinya gaduh di mana-mana. Oke. Ya, yang menyebabkan usaha-usaha kami itu sulit. Iya, sering ada demo, kemudian ada perdebatan dan sebagainya. Ya. Yang termasuk kami merasakan. Teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen yang dimana disampaikan di sini. Siapapun yang melindungi kejahatan dan mempersulit penyelidikan kejahatan wajib dihukum berat. Ya, hancurlah hukum di negeri Konohan ini setelah dipimpin oleh Raja Jawa selama 10 tahun. Ya, disebabkan keserakahan dan rakus penjabat rakyat jadi korban. Jadi teman-teman, saya khawatir rakyat akan bergerak lebih parah lagi dari demo sebelumnya. Namun kondisi negara ini jejak para stakeholdernya jika nanti terbukti carut marut dan di luar prosedur.
Ya, apapun itu rakyatlah yang jadi korban kesewenang-wenangan kebijakan ini di negeri jika terbukti malah pemimpin sendiri yang seharusnya mengayomi malah menodai. Jadi teman-teman, dapat disimpulkan kalau Prabowo ingin negeri ini agar nyaman dan maju. Caranya gampang dan singkat caranya. Penjarakan Joko Widodo selama hidupnya. Lengserkan Gibran karena gerak-geriknya sudah meniru bapaknya serta blunder semua turmonya. Jadi taktik jika ada kasus yang melibatkan dia pasti dihentikan, takut terbongkar semua. Ya, karena sudah terjadi, tinggal perhatikan kejujuran. Ya, kejahatan Jokowi sudah tak termaafkan lagi. Namun setuju Jokowi diadili, segera makzulkan Gibran. Jadi ketika Noel ditangkap menceritakan dia berbagi keuntungan dengan Jokowi, begitu pula Tom dia menjalankan perintah Jokowi. Ya, Yakub mengaku berbagai untung dengan Jokowi. Nadiem pun berkata demikian juga. Kok Jokowi tidak diadili? Ya, sungguh menakjubkan. Inilah ijazah istimewa yang bisa menghantarkan menuju penginapan berjeruji besi. Jadi sumber masalah korupsi di Konohan ada Presiden Mulyono. Nah, cerdasnya Pak Hotman Paris melihat sebuah kasus sehingga dia yakin pasti menang. Jadi solusinya rakyat yang harus mengadili. Tapi kenapa penegak hukum banyak yang tidak berkualitas? Kelakuannya kebanyakan merugikan orang, banyak melakukan pembodohan pada bangsa ini. Gimana jadinya bangsa ini ke depan kalau para penegak hukum seperti ini? Masa masih saja diberi kepercayaan oleh negara? Ya, kami mohon kepada kepala negara, para penegak hukum yang tidak jujur sesegera mungkin dipecat kalau ingin bangsa ini menjadi baik ke depannya. Ya, jubah hitam tapi tidak bisa menghitamkan para pelaku secara umum di negeri Indonesia. Jadi teman-teman, siapa jadi mucikari lontar Jokowi termul itu harus diperiksa, bikin gaduh. Ya, apa yang harus ditakuti demi bangsa, negara, rakyat, keadilan, atau takut dihancur? Ya sudahlah, terhancur-hancur. Jadi Jokowi kejahatannya numpuk kok nggak ditangkap. Ya, kalau pejabat banyak yang tidak jujur dipertahankan untuk terus menjabat. Ya, tanda-tanda kehancuran suatu bangsa dan negara. Mantap Bang Pek, kebenaran harus ditegakkan walaupun terkadang pahit untuk dirasakan. Jadi teman-teman, langsung saja seret masukin penjara. Ya, siapa yang milih Jokowi jadi presiden turut menanggung dosa yang dilakukannya. Terus terang saya juga merasa cemas dan riskan dengan Weras sedang memegang tonggak negeri ini. Harus orang yang tidak diragukan dalam identitasnya, legislatifnya, apalagi profil. Ya, kepemimpinannya sudah dalam pengalamannya dari semua aspek yang menjadi kepemimpinannya. Jadi sebegitu hebatnya Pak Jokowi dan Gibran, kata pembencinya nggak punya ijazah, ya tapi bisa dipimpin bangsa dengan pilih rakyat dan sukses dalam pandangan mayoritas masyarakat. Ya, semoga muncul orang-orang yang berani menyeret Jokowi. Jadi teman-teman, pengacara pun membela koruptor ini hanya panggung sandiwara. Ya, kami rakyat miskin akan basmi koruptor, mafia penjilat tikus gut. Ya, kerusakan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta korupsi barbar pada 10 tahun terakhir adalah
produk rezim korup Jokowi. Jadi sangat benar si tukang kayu Jokowi cari aman ngangkat Gibran untuk menjaga bapaknya, ibunya, kakaknya, adiknya Gibran dijadikan wapres. Ya, jenderal ini Polri, Anda tidak akan disalahkan jika mengasingkan keluarga Jokowi. Jadi semua korupsi di era Jokowi pangkalnya atas persetujuan Jokowi. Namun Pak Hapton Jos Gandos memang betul harus diadil, jangan mentang-mentang dia mantan presiden hukum jadi rendah, gak ada yang berani berarti hukum pandang bulu. Ya, negara akan hancur oleh penjabat itu sendiri. Namun seharusnya si kodok langsung ditangkap. Bilang katanya uang ada 11 triliun di kantong pribadi. Ya, pantesan banyak yang nempel ternaknya, ternyata hanya minta dibayar saja karena selalu bela orang Joldin. Jadi bravo Pak Hapton, suarakan kebenaran dan keadilan. Sehat selalu Pak, tangkap perusak dan pengacau di NKRI. Nah, Pak Hapton, pejabat-pejabat dajal memang perusak negeri ini. Harus ada yang berani, bukan penakut. Ya, yang beranipuan kadang dibungkam. Negara mirip mafia yang punya geng di mana-mana. Jadi Jokowi pasti aman guys. Semua elemen hukum gak ada yang berani pada Jokowi. Jadi teman-teman, dalam di segala masalah itu Jokowi atau Luhut harus segera diadili. Ya, kami rakyat miskin melihat panggung sandiwara. Jadi apapun yang dipaksakan pasti hasilnya jelek, apalagi tergesa. Termultaik mukidi pun berasal coklat bagi mereka. Begitulah Bang, suara hati tetap harus ada dalam diri seorang advokat. Ya betul, kata-kata sudah, olok-olok aja lebih, besok mundur saya, kasihan aja diolok-olok orang.